Tahukah kamu bahwa ternyata ada amal yang pasti diterima Allah? Amal seperti apakah itu? Hal ini dijelaskan langsung oleh Ustadz Abdul Somad, UAS. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah itu salawat, jelas Ustadz Abdul Somad, seperti dikutip dari tausiah di kanal YouTube Taman Surga. Mau pakai irama, bagus. Yang mau pakai lantunan, bagus. Yang tidak mau pakai irama, mau diam, bagus, tambah Ustadz Abdul Somad. Inilah amal yang pasti diterima Allah. Ustadz Abdul Somad juga menerangkan, meskipun banyak cara umat Islam bersalawat, menggunakan iringan nada, maupun tidak, bahkan solawat dalam hati pun tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, janganlah berhenti bersalawat karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Ustadz Abdul Somad juga mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan melimpah bagi hambanya yang rajin bersalawat. Bersalawat sendiri merupakan bagian dari ungkapan syukur kaum muslimin dan terus mengingat Allah Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan rajin membaca solawat ini sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula." Hari Ahmad. Berikut 3 alasan yang disebutkan dalam hadits tentang mengapa muslim harus bersalawat. 1. Mendatangkan karunia dan nikmat Allah. Doa dan permohonan memiliki pengaruh signifikan dalam mendatangkan karunia dan rahmat Allah. Solawat pun merupakan bentuk doa. Maka, secara tidak langsung, jika kita rajin melafalkan solawat, maka hal ini akan mengundang karunia dan nikmat dari Allah. 2. Nabi senang umatnya bersalawat. Nabi senang dengan solawat yang diucapkan umatnya. Beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya aku membanggakan adanya kalian kepada umat-umat yang lainnya." Sebagai umat yang dibanggakan Rasulullah, selayaknya lah kita mencintai beliau dan senantiasa menyebut namanya dengan bersalawat kepadanya. Selain ada keuntungan dalam solawat, namun hal ini seharusnya menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah, sebagaimana Nabi juga sangat mencintai kita umatnya. 3. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Kasih sayang Rasulullah yang begitu dalam kepada umatnya mendorong mereka melakukan salah satu cara kurban, pendekatan kepada Allah. Bukan saja satu pendekatan, tetapi beberapa pendekatan yang menyatu dalam solawat kepada Nabi seperti memperbarui iman kepada Allah dan Rasulullah. Setelah itu mengagungkannya lalu memberikan beberapa keutamaan untuk beliau. Demikianlah yang diungkapkan Imam Al-Ghazali. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata'at Dimyati dalam akhir karyanya Kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Ashfiyah mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang membaca solawat. 1. Syafa'atun Nabiyil Muhtar, syafaat Nabi Muhammad, Nabi pilihan. 2. Qadaul Hawaij wal Autar, pemenuhan hajat dan harapan. 3. Tanwirus Zawahir wal Asrar, penerangan lahir dan batin. 4. An-Najatu minan nar, keselamatan dari neraka. 5. Al-Ihtida bil malaikatil abrar, mengikuti tradisi malaikat abrar. 6. Mahwul hataya wal auzar, penghapusan kesalahan dan dosa. 7. Dukulu daril karar, masuk ke dalam surga. 8. Salamul azizil jabar, salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. 9. Salatul malikil ghafar, rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. 10. Muhalafatul munafikin wal kufar, membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Itulah penjelasan mengapa solawat menjadi amal yang pasti diterima Allah dan beberapa kumpulan solawat Nabi yang bisa kita amalkan. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah.